Kalau kita tahu, kalau kita tidak harus dihargai dan berharga, mestinya paling tidak kita hargai hidup kita demi Kristus. Kita punya Allah yang sangat personal bagi kita. Dia juga turun tangan sendiri atas hidupmu sekalipun kita tidak bisa melihat. Masa anugerah ada kadaluarsanya. Betul, kalian gak salah dengar. Selama ini mungkin kita berpikir begini. Aku hari ini aja mau hidup seenaknya. Aku mau hidup semaunya karena ada next time. Jadi kalau jatuh bisa diampuni lagi. Kadang kita sia-siakan yang Tuhan beri. Emang sih, orang jatuh tuh bisa bangkit lagi. Tetapi jangan mencobai Tuhanmu. Waktu itu berharga, apalagi kita hidup di penghujung zaman. Kapanpun Yesus bisa datang, jangan pernah meremehkan masa anugerah. Betul-betul waktu adalah emas. Jangan dibuang, jangan disia-siakan. Masa anugerah ada tanggal kadaluarsanya. Lukas 13 ayat 6-9. Sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, berikanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ini cerita bagus sekali karena firman ini mengajari kita untuk menghargai Tuhan, menghargai hidup sendiri, menghargai masa depanmu, menghargai waktu, dan menghargai orang lain. Jangan sia-siakan orang yang ada di sekeliling kita. Hidup kita itu berharga. Kamu dihargai atau tidak, hidupmu berharga. Sudah terlanjur kalau tidak menghargai. 2000 tahun lalu Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi kamu hargai atau tidak? Ada yang buang hidupnya sia-sia, ada yang sungguh-sungguh membangunnya dengan rencana Allah. Pokoknya hidup setiap kita ada harganya, yaitu kematian Yesus. Jangan pernah remehkan dirimu. Setidaknya hargai dirimu sendiri karena Kristus sudah hargai dirimu. Kalau kamu tidak suka dengan dirimu sendiri, setidaknya kita mengasihi hidup ini karena Kristus mengasihi kita terlebih dahulu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Latar belakang di Lukas 13 ayat 6 begini. Kebun anggur itu dikelola secara profesional. Biasanya pemandangannya indah di pedesaan, bukan di tengah kota. Dan ini investasi yang sangat mahal. Tanahnya luas dan dipelihara, setiap jengkalnya itu berharga seperti hidup kita. Setiap hari berharga, setiap hari berarti, setiap menit bahkan setiap detiknya. Nah, ada sesuatu di sini
Kok pohon ara diizinkan tumbuh di kebun anggur? Itu kan sia-sia, itu buang-buang tanah. Kenapa diizinkan di kebun anggur? Karena Tuhan secara daulat menaruhnya di situ. Kadang-kadang kita seperti pohon ara, mentalitasnya. Aku ini siapa? Tapi Tuhan taruh kita di dalam kerajaannya, berdiri di antara malaikatnya, malah kita disayang dan dikasihi. Tuhan sudah menebus kita. Kalau kita tahu, kalau kita tidak harus dihargai dan berharga, semestinya paling tidak kita hargai hidup kita demi Kristus. Hargailah. Kita tuh punya Allah yang sangat personal dengan kita. Dia tidak pernah mewakilkan untuk mati bagi kita, dan Dia juga turun tangan sendiri atas hidupmu, sekalipun kita tidak bisa melihat. Hari ini kita diingatkan lewat ayat ini. Kita tidak boleh meremehkan kemudahan mendengar Injil. Karena itu jangan jadi pendengar, namun harus jadi pelaku. Seharusnya kita, kamu dan aku harusnya menjadi manusia-manusia di bumi ini yang paling berubah hidupnya. Karena kita punya kelebihan, yaitu gampang memperoleh Injil, tapi jangan gampangkan. Tuhan itu mencari buah, belajar untuk melakukan firman yang kita dengar dengan begitu gampangnya. Hidupi firman itu dan tunjukkan buah ara dalam pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Tuhan tidak menyuruh kita untuk sempurna. Tuhan tidak menyuruh kita untuk seketika sempurna. Harus ada takut akan Allah dalam perkataan. Contoh, jangan berkata-kata kotor atau kasar. Jangan meremehkan kesabarannya. Kesabarannya itu adalah waktu untuk kita bertobat. Tuhan memang panjang sabar dan tidak pernah menuntut kita. Kita harus jadi perpanjangan tangan Allah. Pakailah otoritas kita untuk kebaikan. Gunakan kuasa doa untuk memberkati orang. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh lagi. Berarti dia hamba Tuhan. Lihat dirimu sebagai hamba kasih karunia, sebagai hamba-hamba anugerah. Orang lain dapat kasih karunia dan anugerah karena kita. Karena kita berdoa negara kita diberkati, karena kita berdoa agar kota kita sejahtera, karena kita, tetangga kita dapat roti. Bahkan kepenuhan Roh Kudus itu peran kita. Masa anugerah itu ada tanggal kadaluarsanya. Tapi karena pelayanan kita di bumi ini, orang lain akan memperoleh kasih karunia. Yang terakhir di ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ternyata betul kan, masa anugerah ada kadaluarsanya. Ada 3 poin sederhana jika kita sudah tahu masa anugerah itu ada kadaluarsanya tiba. Jikalau ada 3 hal ini terjadi. Apa yang disebut dengan kadaluarsa dalam konteks anugerah? Yang pertama, kematian yang tidak bisa dihindari. Kita tahu masa anugerah untuk orang di bumi itu selesai waktu dia mati. Ini kabar baiknya meskipun kita jatuh bangun dalam dosa, mundur, bahkan selama kita masih bernyawa, cepatlah berbalik. Berarti kita masih dalam masa anugerah. Jangan remehkan, jangan berkata sudah telatlah, sudah terlambat aku untuk kembali pada Yesus. Kamu masih hidup kan?
Kalau jiwamu masih melekat berada dalam ragamu, berarti masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan. Jam kehidupan diputar sekali, kita nggak tahu kapan akan berhenti. Nggak ada garansinya atau jaminan orang muda akan sampai tua. Dan juga nggak ada jaminan juga orang tua kapan dipanggil Tuhan. Yang kedua, kesempatan tidak terulang lagi. Ingat Esau mencari sampai mencucurkan air mata. Hak kesulungannya sudah terbang, gak bisa kembali sampai selamanya. Dan tidak akan kembali. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan lagi, jangan disia-siakan. Berarti masih ada anugerah dan jangan berkata, ada next time kesempatannya. Ya jangan begitu, karena gak tentu. Jadi puji Tuhan ada kabarnya baiknya jika kita diberi kesempatan. Pernah mengecewakan lalu dikasih kesempatan. Bahkan loh ya, ada suami yang mengecewakan istrinya entah apa. Bahkan ada juga cerita kebesaran hati seorang istri yang mengampuni suaminya yang sudah selingkuh. Kalau kamu masih diterima kembali, pernikahanmu masih utuh, itu anugerah terjadi, perpanjangan anugerah. Lalu jangan berkata, selingkuh lagi kan diampuni kemarin. Nggak tentu kemudian hari. Setiap kesempatan berharga, gunakan waktumu. Jangan main-main, jangan berkata selalu ada kesempatan kedua. Ketika kamu sudah berada di kesempatan kedua, jadikan kesempatan keduamu itu kesempatan pertama. Jangan main-main. Toh ada kesempatan kedua, gak ada lagi. Setiap kesempatan kedua itu bahaya. Tidak mungkin ada kesempatan ketiga meskipun berkali-kali dikasih kesempatan kedua. Jadikan itu kesempatan pertama dan berkata, aku tidak akan kecewakan Tuhan, aku akan gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Aku pasti akan berhasil. Yang ketiga, kepercayaan yang tidak kembali. Petrus itu dapat anugerah ketika Yesus tanya 3 kali. Dia dikasih kepercayaan lagi, malah dikasih kunci suruh menguatkan saudara-saudaranya. Tapi ada seorang yang kepercayaannya tidak dikembalikan, yaitu Yudas Iskariot. Bagi kita yang sudah sangat-sangat putus asa, lihatlah Petrus, terhiburlah hatimu. Bangkit, Tuhan akan mempercayakanmu lagi. Tapi kalau orang yang main-main, ingatlah Yudas. Jadi kalau hari ini kita masih dipercayai bos kamu, dipercaya seseorang, dan jadikan itu seperti biji mata. Jaga dengan segala kewaspadaan. Sebab kepercayaan itu sangat mahal. Harta hilang bisa dicari kembali asal ada kepercayaan dari orang dan Tuhan. Kepercayaanmu hilang, punya harta, manusia pasti tutup pintu dan mata. Jadi dengan 3 hal ini kita bisa tolak ukur apa itu tanggal kadaluarsa masa anugerah. Kalau kepercayaan tidak kembali pada hidupmu, sudah gak usah meratapi. Bangun hidupmu kembali, kepercayaan itu udah hangus. Gunakan kesempatan, jangan sia-siakan. Kalau kesempatan-kesempatan yang dulu pun gak keulang, ya udah deh. Kalau kita bangkit, pasti Tuhan buka pintu baru yang pasti. Selama kita masih hidup. Hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Jangan sia-siakan. 3 hal ini bukan membuat kita merasa, terlambat sudah. 3 hal ini membuat kita waspada,
bahwa hidup ini berharga. Berbuahlah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan akan membuatmu mampu. Tuhan akan membuatmu bisa karena anugerahnya masih tersedia buat kamu.